إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujaddidul Mujahid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam. Pokok yang kedua, mengenal agama Islam. Di bawah pembahasan Maratibuddin ats-tsalath, 3 tingkatan di dalam agama Islam, yaitu al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Dan di bawah pembahasan al-Islam, yaitu tentang arkanul Islam. Dan di bawah pembahasan arkanul Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna syahadat. Dan perbedaan antara makna syahadat Allah dalam firman Allah syahidallah dan syahadah makhluknya. Baik. Apa makna syahidallah? Makna syahadat bagi Allah. Bilyas. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ada 5 makna yang disebutkan para ulama. Makna syahidallah ay hakama wa qada wa a'lama wa bayyana wa alzama. yakni Allah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Allah memutuskan hukum, menetapkan, mengumumkan, menjelaskan dan mengharuskan kalimat la ilaha illallah. Baik. Adapun makna syahadat makhluk, apa artinya? Abdul Wahab. Yang pertama, mengumumkan atau mengucapkan. Yang kedua, apa? Mengamalkan. Yang ketiga, mengilmui. Yang keempat, memahami. Jadi mengamalkan dulu baru mengilmui. Oh, dibalik-balik. Sengaja untuk balik-balik. Jangan dibalik-balik dulu. Yang pertama mengucapkan, dan tidak harus diumumkan. Tidak ada syarat orang masuk Islam harus diumumkan. Ya. Meskipun tentunya baik kalau diumumkan sehingga orang tahu dia masuk Islam. Ya. Sehingga mereka akan perlakukan padanya hukum-hukum sebagai seorang muslim. Akan diberikan hak-hak sebagai seorang muslim. Tapi tidak harus diumumkan. Termasuk kesalahan kalau misalkan ada orang ingin masuk Islam pada hari Kamis, mereka tunda sampai hari Jumat supaya bisa masuk Islam di depan jamaah sholat Jumat. Ini salah. Tidak apa-apa kalau mau diumumkan pada sholat Jumat, tapi kalau dia sudah mau masuk Islam, segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Hanya saja jangan diajak dia masuk Islam kecuali setelah dia paham benar
apa makna kalimat la ilaha illallah, dan dia yakini tentang kebenaran la ilaha illallah. Yang pertama dia ucapkan setelah sebelumnya dia pahami maknanya atau dia ilmui, kemudian dia yakini dan dia amalkan. Jadi 4 makna kalimat la ilaha illallah. Ini makna dari penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid pada bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Anda bisa lihat pada bab tersebut. Baik. Nuwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ma'naha. Adapun makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada sesembahan yang berhak illallah wahdah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Makna ini dari sisi bahasa maupun dari sisi dalil syar'i. Adapun dari sisi bahasa, kata la ta'malu amala inna. Apa amalnya inna? Anda enggak pintar bahasa Arab ya? Coba yang pintar bahasa Arab. Inna, apa amalnya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La ta'malu amala inna. Di sini kita lihat dia sudah menasab isim la ilaha. Tapi di mana khabarnya? Khabarnya tidak ada. Karena khabarnya mahdhuf, taqdiruhu haqqun. Taqdiruhu haqqun. Sebab kalau tidak ada takdirnya, kalau tidak khabarnya, maka dia bukan kalimat yang sempurna. Sebab sudah dimaklumi dalam bahasa Arab, dia harus menasab isim dan merafa' khabar. Ya. Jadi ada kata yang dibuang yaitu haqqun. Jadi kalau mau disebut secara sempurna la ma'buda haqqun illallah. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga biasa. Dalam bahasa Indonesia juga biasa. Antum siapa namanya? Siapa? Amin. Amr. Apa bahasa yang dia buang? Apa kata yang dia buang? Nama saya. Biasa. Membuang suatu ucapan yang dipahami biasa. Nama saya Amr. Dibuang nama saya langsung dia sebut Amr. Afwan ya. Baik. Ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat jelas. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah semuanya adalah batil. Ini jelas, banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan makna ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah sesembahan yang hak. Adapun segala sesembahan selain Allah adalah batil. Maka makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar yang diajarkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita perlu tahu ada pemaknaan atau penafsiran yang salah
terhadap kalimat la ilaha illallah. Di antaranya tafsir sufi, yaitu tafsir wahdatul wujud. Mereka katakan makna la ilaha illallah itu adalah la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang berwujud adalah Allah Subhanahu wa taala, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini batil jelas. Tafsir wahdatul wujud, bahwa keyakinan mereka manusia atau makhluk bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan bahwa orang yang pertama berpemahaman seperti ini atau yang terkenal dengan pemahaman seperti ini adalah Al-Hallaj, tokoh sufi yang sampai hari ini diagungkan oleh orang-orang sufi, dan dia dihukum mati oleh penguasa di zaman tersebut dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Jadi pemahaman mereka tentang menyatunya Allah dengan makhluk dari kalimat ini, asalnya dari salah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula yang serupa dengannya penafsiran tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, atau penerjemahan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini salah dari banyak sisi. Salah dari banyak sisi. Yang pertama, dia bisa semakna dengan la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sebab kalau seorang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu seakan-akan dia mengatakan tidaklah semua Tuhan-Tuhan yang ada kecuali Allah. Kan begitu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau dia meyakini, dia tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang ada atau sesembahan-sesembahan yang ada itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, maka khilaful waqi', menyelisihi kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, sesembahan selain Allah itu ada. Kan begitu. Ada Nabi Isa alaihissalam yang disembah, ada berhala-berhala, dewa-dewi, pohon besar, syaitan, bulan dan bintang. Kalau dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah atau tiada sesembahan selain Allah, maka menyelisih kenyataan. Imma menyelisih kenyataan atau imma dia menganggap seluruh sesembahan itu adalah ilah. Kesalahan yang ketiga atau sisi yang ketiga ini bertentangan dengan tauhidul asma wa sifat. Sebab apa makna tauhidul asma wa sifat? Itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ma atsbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi minal asma'i was sifat. Yang menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran was sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih baik dihindari pengucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata Tuhan. Sebab ini bisa masuk pada ilhad fi asma'illahi ta'ala, yakni menamakan Allah dengan selain namanya. Tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran wa sunnah menamakan Allah dengan Tuhan. Tidak ada satu dalil pun. Maka sebaiknya ditinggalkan, sebab bisa terjatuh pada pembicaraan atau mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu, yakni menamakan Allah bukan dengan namanya yang dia namakan di dalam Al-Quran atau dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Iya, jadi kurang tepat atau salah menerjemahkan atau menafsirkan
dengan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesalahan yang lain, tafsir ahlul kalam, tafsir mutakallimin, para filosof. Tafsir mereka, makna kalimat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Benar tiada pencipta selain Allah, tapi itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau itu dinamakan kepada kalimat la ilaha illallah, maka kalau begitu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu sudah dianggap sebagai muslimin. Karena mereka juga beriman tiada yang mencipta atau tiada pencipta kecuali Allah. Ya, seperti dalam banyak ayat, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, andaikan benar ditafsirkan la ilaha illallah atau makna la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka orang-orang musyrik dahulu sudah menjadi muslim, sebab mereka juga beriman dengan la khaliqa illallah. Benar la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, dia kafir. Tetapi itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Iya. Ada pula tafsir hizbiyin dari kalangan ikhwanul muslimin, takfiriyin, dan yang lainnya dari kalangan hizbiyin, harakat Islamiyah di zaman modern ini. Apa tafsir mereka? Mengikuti tafsirnya Khawarij di zaman dulu, yaitu la hakima illallah. Tidak ada yang berhak memutuskan hukum, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan sebelumnya. Benar, tidak ada yang berhak memutuskan, menentukan suatu hukum yang boleh diamalkan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan makna kalimat la ilaha illallah secara utuh. Iya. La hakima illallah memang bisa masuk pada tauhidul uluhiyah. Yakni di dalam beramal, di dalam berhukum, mesti kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa masuk pada tauhidur rububiyah, yakni meyakini yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bukan makna yang utuh kalau pada tauhidul uluhiyah, dan kalau pada tauhidur rububiyah berlawanan dengan makna la ilaha illallah yang maknanya adalah pada tauhidul uluhiyah. Sebab ibadah itu bukan sekedar menentukan hukum. Seperti yang sudah kita bahas, makna ibadah itu luas. Bukan sekedar berhukum, tetapi seluruh amalan seorang hamba adalah harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan hukum. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tetapi itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dampak negatif dari tafsir ini? Dan inilah yang mereka inginkan. Ya. Setelah mereka membuat tafsir kalimat la ilaha illallah
dengan la hakima illallah, mereka keluarkan darinya jenis atau pembagian tauhid yang keempat dengan istilah tauhidul hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu hukum. Padahal dia sudah masuk di dalam tauhidur rububiyah ataupun di dalam tauhidul uluhiyah. Iya. Apa dampak negatif dari pemahaman yang menyimpang ini? Kita lihat dengan jelas dampak negatif dari pemahaman yang menyimpang ini di dalam gerakan-gerakan Islam kontemporer, gerakan-gerakan bid'ah, gerakan-gerakan yang baru muncul di abad-abad terakhir ini, di mana mereka tidak mempedulikan dakwah tauhid. Kesyirikan di dalam uluhiyah berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, doa kepada selain Allah, mereka tidak pedulikan sama sekali. Bahkan mereka anggap itu bukan suatu persoalan, bukan kesyirikan. Jadi bukan sekedar mereka tidak perhatikan, mereka tidak paham. Mereka tidak paham tentang hakikat tauhidul uluhiyah, memurnikan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mereka fokuskan hanyalah bagaimana bisa mendirikan negara Islam. Tidak peduli yang mendukung pendirian negara Islam itu dari orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kerjanya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, para pelaku kebid'ahan, bahkan orang Nasrani sekalipun, yang penting sama-sama mau mendirikan negara Islam. Sampai-sampai susah mencari dukungan. Kalau diistilahkan dengan negara Islam, sudah kita istilahkan lain, negara madani atau negara sejahtera. Yang penting banyak pendukung. Ini dampak kerusakan mereka. Saya berkata Umar Tilmisani. Umar Tilmisani ini adalah pemimpin kedua Ikhwanul Muslimin, atau ketiga setelah Hasan al-Banna, pendirinya. Jadi dia katakan tidak ada kesyirikan sedikit pun kepada orang-orang yang datang di kuburan. Ini jawaban dia terhadap usaha Salafiyin di Mesir mengingkari penyembahan terhadap kuburan Badawi dan kuburan-kuburan lainnya yang ada di Mesir. Mesir itu tidak jauh beda seperti Indonesia, penyembahan kuburan. Iya. Dia katakan tidak ada kesyirikan di sana. Kesyirikan saat ini ada di parlemen katanya. Ada di parlemen. Kita sekarang ingin menghancurkan kubah-kubah kesyirikan yang ada di parlemen, bukan di kuburan-kuburan. Pengingkaran secara tidak langsung terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti dalam riwayat Muslim, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan wa fi riwayatin suratan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada pegawainya Abu Hayyaj Al-Asadi, "Maukah engkau aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Pergilah engkau untuk menghancurkan setiap patung-patung dan gambar bernyawa serta kuburan yang ditinggikan, diratakan dengan tanah." Ini kata Umar Tilmisani, tidak ada kesyirikan di kuburan. Kita bukan mau menghancurkan kubah-kubah kuburan, tapi kita mau menghancurkan kubah-kubah kesyirikan yang ada di parlemen. Jadi bukan saja mereka tidak perhatikan dakwah tauhid, tapi mereka tidak tahu
apa itu kesyirikan dan apa itu tauhid. Tidak bisa membedakan. Iya. Ini sangat berbahaya. Iya. Dan tafsir ini yang paling menyebarkan, yang paling berjasa menyebarkan tafsir sepertinya adalah Sayyid Qutb dalam banyak kitabnya. Dan sampai hari ini masih ada dalam kitab-kitabnya, dan kitab-kitabnya itu sekarang dicetak di bawah pengawasan saudaranya Muhammad Qutb. Dan saudaranya Muhammad Qutb ini sengaja disisipkan atau dikirim oleh Ikhwan Muslimin untuk merusak Saudi Arabia. Untuk merusak Saudi Arabia. Sayang sekali, dengan kepintaran mereka menyusup ke negeri tauhid ini, mengelabui para ulama, sampai pada akhirnya dia bisa mengajar di Jamiah Ummul Qura waktu itu. Enggak tahu sekarang, mungkin sudah pensiun, sudah tua. Sampai mengajar di Jamiah Ummul Qura di Makkah. Jadi jangan heran kalau kita dengar ada doktor lulusan Ummul Qura Makkah, doktor akidah, doktor syariah lulusan Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah yang dulu. Tetapi pulang ke Indonesia bukan mendakwahkan tauhid, malah menjadi pimpinan-pimpinan hizbiyah. Jangan heran. Karena di masa-masa tersebut mereka berhasil menyusupkan sejumlah tokoh-tokohnya ke Saudi Arabia. Maka lahirlah dari situ kemudian orang-orang seperti Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, demikian pula Aid Al-Qarni. 3 tokoh ini yang pernah dipenjara karena mencerca pemerintah Saudi Arabia di mimbar-mimbar mereka. Ini hasil binaan, hasil didikan dari Muhammad Qutb. Sengaja disisipkan Ikhwan Muslimin dimasukkan ke Saudi Arabia. Iya. Dan Syekh Jamil Zainu rahimahullahu taala beberapa kali menelpon Muhammad Qutb untuk merevisi tafsir Zilalul Quran karya saudaranya Sayyid Qutb dan buku-bukunya yang lain dalam masalah penafsiran kalimat la ilaha illallah. Percuma. Ditelepon beberapa kali, dinasehati, dia tidak merubahnya. Bahkan dia sendiri dalam kitabnya sendiri, tulisannya sendiri sama mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Ini dampak buruk hizbiyin. Jangan heran, banyak lulusan jamiah dari Saudi itu banyak terpengaruh dengan pemikiran mereka. Mungkin kita mengatakan ini kan negeri tauhid, negeri ahlus sunnah, negeri para ulama. Kok ada lulusan Muhammad bin Saud Riyadh atau cabangnya Libya atau Jamiah Islamiyah Madinah atau Jamiah Ummul Qura Makkah, tapi kok setelah di Indonesia bukan bergabung dengan ahlus sunnah, malah pada jadi caleg semua. Ya. Jangan heran, sebab kepintaran hizbiyin seperti kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala seperti kalajengking yang bersembunyi. Mereka kalau sudah kuat baru menerkam mangsanya. Ya. Kalau sudah benar-benar kuat baru bisa menerkam mangsanya. Ya, mereka lihai, licik, bisa masuk ke jamiah-jamiah tersebut dengan menyembunyikan identitas mereka, ya, dan berhasil mengkader para mahasiswa-mahasiswa baru yang tidak memiliki dasar manhaj yang kuat, ya, dari negeri-negeri mereka sehingga menjadi pendukung-pendukung hizbiyah, ya, Ikhwanul Muslimin. Sampai pelajaran tauhid tentang hakikat la ilaha illallah tidak ada bekasnya, ya. Hampir-hampir tidak ada bekasnya dalam diri mereka.
Karena pengaruhnya penyimpangan makna kalimat la ilaha illallah di dalam tubuh hizbiyin ini. Ya. Yang asalnya dari pendiri-pendiri mereka seperti Said Qutb dan yang lainnya yang menafsirkan makna kalimat la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Iya. Ini di antara penyimpangan-penyimpangan makna kalimat la ilaha illallah, dan yang benar adalah penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu la ma'budu haqqun illallah berdasarkan makna bahasa dan dalil-dalil syar'i yang ada. Demikian pula penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Barangkali kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.